Patung anak sapi. Ketika Nabi Musa turun dari bukit Tursina, ia amat terkejut. Kaumnya telah tersesat. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang berbuat dari emas. Dengan kepandaian seorang bernama Samiri, patung anak sapi yang terbuat dari emas itu dapat bersuara seolah-olah memberi isyarat akan mereka semua bersujud dan menyembahnya. Patung itu dibuat dari emas yang diambil dari orang Mesir dengan cara melelehkannya pada panas api di atas pahat batu yang berbentuk anak sapi. Setelah semua orang Israel tersebut melemparkan emas dan mereka bawa, kemudian Semiri juga melemparkan segumpal tanah yang diambilnya dari bekas jejak kaki kuda Jibril. Menurut sebuah pendapat, sebenarnya patung itu dapat bersuara seperti anak sapi. Sesungguhnya hanya teknik yang dipakai oleh Samiri dengan melubangi patung itu sehingga bila ditiup angin akan menimbulkan suara yang menyaring. Sedangkan menurut pendapat yang lain, patung anak sapi itu dapat bersuara dan bernyawa seperti sapi sesungguhnya, karena pada saat membuat Samiri melemparkan segumpal tanah dari bekas jejak kaki kuda Jibril sehingga setelah jadi dapat bernyawa dan bersuara. Kaum Israel terpesona melihat patung emas itu. Akhirnya mereka semua bersujud kecuali Nabi Harun dan Yusha bin Nun, salah seorang murid dekat Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menegur saudaranya yakni Harun yang telah diamanahinya untuk menjaga mereka jangan sampai kufur. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka namun mereka tidak menghiraukannya. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki ternyata Samiralah orang yang mengajak kaum Bani Israel untuk membuat patung anak sapi dari emas itu dan menyembahnya. Nabi Musa marah sekali. Samira diusirnya. Ia tidak boleh lagi bergaul dengan kaum Bani Israel sebab ia telah terkena kutukan. Jika disentuh atau menyentuh manusia, maka badannya akan panas dan demam. Itulah siksaan baginya di dunia dan di akhirat. Kelak dia akan masuk ke neraka. Lalu, siapakah sebenarnya Samiri itu? Samiri, nama lengkapnya menurut pengakuan sendiri adalah Musa, karena ia berasal dari Samira, sebuah daerah di Palestina. Maka terkenallah ia dengan sebutan Musa AS Samiri. Menurut suatu pendapat yang paling mutakhir, sebenarnya ia adalah Dajjal yang muncul di tengah dalam perjalanan dan pelancongannya mengelilingi dunia dan menyebarkan fitnah bagi seluruh umat manusia. Nabi Musa tidak menghukumnya apalagi membunuhnya, karena Nabi Musa memang tidak berhak melakukannya sebab ajakan bagi Dajjal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian Nabi Musa hanya mengusirnya sejak dengan berkata-kata, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanyalah dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang sekali-kali kamu tidak akan mendapat hindarnya, dan lihatlah Tuhan itu yang kamu telah menyembahnya. Sesungguhnya kami akan dapat menghindari, dan lihatlah Tuhan itu yang kamu telah menyembahnya. Sesungguhnya kami telah membakarnya, kemudian sesungguhnya kami telah menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang diserahkan. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Di pengetahuannya meliputi segala sesuatu." Selanjutnya Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi supaya bertobat kepada Allah dan benar-benar taubat. 70 orang di antara kaumnya diajak ke bukit Tursina. Mereka adalah orang-orang baik. Mereka diajak Nabi Musa untuk memohon ampun bagi kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit Tursina, datanglah awan tebal yang meliputi seluruh bukit. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan segera bersujud. Selagi mereka bersujud itu, mereka mendengarkan percakapan Nabi Musa dengan Allah. Pada saat itulah timbul keinginan di hati mereka untuk melihat Allah. Setelah Nabi Musa selesai bercakap-cakap dengan Allah, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah secara terang." Sebagai jawaban kontan atas
kelancangan mereka itu, Allah mengirimi halilintar dan merenggut nyawa mereka semua sekaligus. Nabi Musa sangat sedih melihat nasib tragis yang menimpa ke-70 pengikutnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah agar mereka diampuni dosanya dan dihidupkan lagi. Allah berkenan mengabulkan doa Nabi Musa. Ke-70 orang yang sudah mati dan dihidupkan lagi. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka untuk bersumpah akan berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.